kali ini saya mau nge-review dagangan saya lagi, yaitu Innova Venturer Dieselmatic tahun 2017. Dan ini mobilnya platnya AD Kota Solo, ya, asli AD dari baru. Dan kondisi mobilnya seperti ini, masih mulus sekali. Warnanya ini juga warna yang jarang ya teman-teman. Mungkin kalau kita ngeliat Innova tuh biasanya warnanya putih, hitam. Ini warnanya silver. Dan ini dia silvernya bukan silver yang agak keemasan. Jadi Innova yang tahun-tahun awal itu dia punya warna silver yang keputih-putihan seperti ini. Dan juga ada silver yang ke gold-goldan. Nah kalau yang ini dia silvernya yang keputih-putihan. Zaman sekarang banget lah warna silvernya ini. Kalau kalian lihat mobil-mobil di Gias belum lama ini kan ya, banyak warna-warna seperti ini ngetren lagi di tahun 2026 ini. Jadi basicnya ini adalah yang saya bilang tadi, Innova Venturer Dieselmatic tahun 2017. Kalau kemarin mungkin saya nge-review yang warna hitam, itu depannya sudah facelift ke yang last edition 2021 ke atas. 2021-2022. Kalau ini dia masih original banget nih teman-teman. Jadi bener-bener original tahun 2017. Kalau dari teman-teman suka yang mana sih? Yang grill yang tahun lama, pre-facelift atau after facelift? Kalau saya sendiri dua-duanya suka ya. Mau yang pre-facelift ataupun after facelift, dua-duanya keren menurut saya pribadi. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi depannya, kalau Venturer atau V ke atas ya, VQ, itu dia lampunya sudah menggunakan LED seperti ini teman-teman. Kalau misalnya G, bahkan sampai yang baru 2026 pun dia kan lampunya masih lampu ayam ya. Sementara kalau ini dia udah lampunya LED dan looksnya keren karena housingnya dia warnanya hitam kayak gini. Dan permainan chrome di sini tipis-tipis aja ya. Jadi list pemanis yang seakan-akan lampu dari dalam lampu ini nyambung sampai ke grill samping sini, logo Toyota, terus nyambung lagi ke headlamp yang sebelah sini. Untuk fog lampnya mobil ini sendiri juga sudah diganti jadi biled. Warnanya putih terang sekali. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi untuk mobilnya ini kita ngeliat pertama dari bawah. Dia untuk bannya, dia empat-empatnya sudah pakai Michelin dengan ukuran, mana ya ukurannya? Nah ini dia 215 55 ring 17. Dan kalau dia tipe V ke atas, dia udah ada sensor 4 titik seperti ini. Di kanan depan, di kiri depan, dan di kanan kiri belakang. Dan juga kalau di belakang itu juga udah ada sensor mundur 2 titik di belakang. Kalau misalnya pembeda juga tipe Venturer dengan tipe di bawahnya, yaitu dia untuk cover spionnya juga sudah menggunakan chrome. Terus dia juga ada list chrome-nya yang dari sisi samping sampai sisi belakang seperti ini. Nah, sisi belakang mungkin kalau tipe bawahnya juga ada ya. Cuma yang membedakan lagi kalau yang tipe Venturer, dia itu chrome-nya numpuk nih. Jadi ada tumpukan pertama, lalu ada tumpukan lagi yang kedua. Lalu yang di bawahnya chrome ini warnanya hitam piano. Jadi kayak hitam-hitam yang glossy, bagus gitu teman-teman. Nih looks belakangnya. Dan karena dia yang sebelum facelift, dia grillnya masih yang pisah, belum yang nyambung. Masih tebal-tebal bannya, Michelin semua. Michelin Primacy. Michelin Primacy. Michelin Primacy lagi. Dan dia untuk warna velgnya sudah warna hitam piano kayak yang belakang. Kalau yang depan dia duanya udah disc brake, kalau yang belakang dia masih tromol gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke bagian dalam, kita coba lihat dulu bagian mesinnya. Nah untuk mesinnya sendiri dibukanya seperti ini, seperti pada umumnya. Dan ini kap mesinnya agak lumayan berat ya. Dia tebal, khasnya mobil-mobil premium. Dan untuk mesinnya yang sudah sangat terkenal, yaitu menggunakan 2GD turbo
dengan cc-nya 2400 cc yang tenaganya sekitar 150 HP dan torsinya sekitar 350 Nm kalau tidak salah. Dan dia akinya sudah menggunakan Amaron, ini yang brand terkenal juga untuk aki. Dan ya kondisi mesinnya seperti ini. Ini kalau misalnya kalian lihat juga kenapa kok warna sasisnya seperti ini. Ini juga sudah dilapisin anti karat full sebody-body. Jadi, kalian bisa lihat gitu. Oke, terus lanjut aja untuk ke bagian interior. Nah, untuk interior mobilnya seperti ini, khasnya Innova. Plug-in tipe Venturer, nyaman, lega, lapang. Dan dia juga sudah captain seat. Terus di atasnya juga sudah ada lampu pemanis, ambient light warna biru. Terus untuk setirnya juga sudah dilapisi wood panel dan juga kulit seperti ini nih. Kulitnya juga masih bagus. Dan ini kalau joknya sama kulitnya tadi udah emang asli bawaannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli tipe ini tuh udah nggak mikir lagi harus ngejokin. Aman kalau punya baby, punya anak kecil yang masih rawan kalau makan, kalau tumpah aman gitu. Terus kita ngeliat samping sisi door trimnya sini. Nah, ini dia juga sudah all auto. Jadi empat-empatnya itu bisa auto nih naik turun. Jadi nggak mesti cuma driver doang yang bisa naik turun otomatis, tapi yang lainnya juga bisa. Pengaturan spionnya pun juga sudah otomatis. Terus di bawahnya sini tadi juga udah kontrol untuk sensor parking 4 titik, sensor parkir belakang. Terus di bawahnya ada tuas untuk bensin dan kap mesin. Terus ini dia juga unit ini udah full ya. Dia menggunakan karpet berbahan mie yang nyaman banget kayak di rumah. Kayak gesek-gesek rumah ya, tulisannya welcome ya. Langsung aja kita masuk ke bagian dalam. Coba kita start. Dia juga udah kiles ya teman-teman. Mewah jadinya. Kita tinggal pencet, klik. Nah, gampang sekali langsung hidup. Disambut dengan logo Innova warna silver. Dan lucunya logo Innova warna silver yang muncul di layar tengah ini, walaupun mobil kita tuh warna hitam, gambarnya tuh juga warna silver teman-teman. Jadi ini pas ya karena mobilnya silver, gambarnya silver gitu. Terus untuk kilometer mobil sendiri sudah 122.000, servis record Nasmoko. Jadi dari awal sampai besok servis lagi di 125.000 itu di Nasmoko terus. Nah, terus untuk layar tengahnya seperti ini, dia udah ada jamnya. Terus ini ada head unitnya yang tampilannya cukup sederhana ya. Tapi dia lumayan, udah ada bluetoothnya, udah ada kamera mundurnya. Terus udah ada avisorsnya. Avisorsnya ini macam-macam, ada disk, ada flash disk, ada iPod, HDMI, radio dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus nih AC-nya juga sudah nggak kompor. AC-nya juga sudah menggunakan digital. Terus di bawahnya sini yang membedakan sebelum facelift sama setelah facelift, kalau setelah facelift di sininya tuh ada ion atau ibarat kata untuk pembersih ruang kabinnya gitu loh teman-teman, desinfektan kabin. Karena kan waktu 2021 ke atas itu kan pas zaman COVID ya, jadi Toyota menambahkan fitur tersebut. Kalau fitur kanannya ini sama, jadi dia ada eco mode, power mode, sama stability control. Terus di bawahnya ini ada penyimpanan yang gede banget, gede. Ini juga ada cup holder lagi, ini tempat penyimpanan untuk duit, receh. Terus ini juga ada cup holder. Sini juga cup holdernya luas. Tuh ini saya untuk naruh tempat minum, kanebo sama diesel adiktif. Terus di sini juga ada kulkas. Terus di sini juga ada glove box yang soft opening. Ini dia juga lengkap ya, kayak buku manual, buku servis, bahkan untuk sertifikat kalau kita pernah anti karat juga ada. Bagaimana ini? By Value Guard ya. Value Guard nih buku servis nih. Nota-nota servisnya juga lengkap. Ini buku manualnya lengkap banget nih mobilnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjutin nggak worry ya, karena record dan masih enak banget mobilnya. Ini juga udah ada cermin sama lampunya. Ini tempat kacamata, ini untuk lampu, ini tempat kacamatanya. Nah ini juga udah ada barcode-nya teman-teman. Jadi nggak usah worry untuk BBM-nya karena sekarang BBM masih mahal.
Walaupun ini barcode-nya itu baru dibuat bulan 7 kemarin. Jadi bener-bener waktu BBM-nya mahal, mobil ini tuh baru diminumin solar sama milik sebelumnya. Sebelumnya selalu pakai Pertalite. Walaupun ini juga mesin tuh sebenarnya masih Euro 2 ya. Artinya kalau kita juga ngeliat travel di luar sana, kita ngeliat orang-orang di luar sana di pom bensin, banyak memang yang antrinya biosolar karena memang mesinnya Toyota ini terkenal bandel kalau diminumin biosolar. Cuma kalau saran saya seperti biasa, kita harus rutin ganti filter solar. Kalau bisa tiap 5.000 atau mungkin di bawahnya kalau pemakaiannya emang di daerah-daerah yang solarnya kurang bagus, dan pakai diesel adiktif. Kalau saya tuh pakai CR Max. Walaupun ini nggak sponsor ya. Cuma kalau saya pakainya CR Max, kayak rasanya lebih ringan aja di mesin. Itu apalagi ini depannya. Oh ini tengahnya ada konsol tengahnya untuk wadah-wadah macam-macam. Dia juga kosmetiknya. Oh iya, ini emang membedakan nih ya kalau misalnya Innova 2017 awal. Ini kan bulan 5 nih. Kalau yang kemarin kan kita bulan 10 tuh. Kalau yang kemarin bulan 10, di sininya tuh warnanya black piano. Kalau di sini warnanya hitam matte kayak gini. Itu yang membedakan pertama yang di bagian depan. Terus pengen lanjut aja kita ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya, nah seperti saya bilang tadi, captain seat, terus ada lampunya. Coba kita masuk, bismillah. Nah, ini untuk postur mengemudi saya, tinggi saya 177 cm, dan ruang space-nya masih nyaman sekali. Ini captain seat juga. Terus ada lampunya gini juga, terus ada AC-nya, jadi nyaman banget. Yang di belakang tuh nggak sumuen. Kadang kayak kemarin kita punya Pajero, gara-gara depannya sini ada sunroofnya, akhirnya yang tengah nggak dapet AC. Yang dapet AC justru malah roll baris ketiganya. Terus ini view-nya ya, kalau misalnya kita dari penumpang baris kedua ngelihat supir sama penumpang bagian depan, syahdu banget. Gitu. Terus seperti biasa di sini kita dimuliakan, ada meja yang kalau dibilang gede sih nggak gede ya teman-teman, mungkin sekitar 20 cm aja, dan maksimal loadnya 10 kilo. Cuma cukup sekali untuk teman-teman yang misalnya makan rice bowl, nasi berkat Jumat. Pengalaman saya tuh sih nasi berkat Jumat nyaman banget makan di sini. Atau kalau kita orang Jogja tuh sukanya beli es pisang hijau tuh di Mandala. Kalau pas lagi penuh es pisang hijaunya taruh sini, makan di dalam mobil, nyaman sekali gitu. Nah, terus untuk bagian belakangnya nih, untuk yang membedakan 2017 awal sama 2017 akhir. Kalau akhir kemarin kan di sini ada TV-nya nih teman-teman. Kalau di sini belum ada. Jadi 2017 tahun awal 2016 yang generasi pertama keluar tuh belum ada TV di tengahnya sini gitu. Nih, kursinya kulitnya masih bagus banget, nyaman banget. Dan untuk keamanannya di pilar belakang sini juga ada airbag-nya. Tuh, nyaman banget. Plafonnya juga nggak pernah disikat, nggak pernah dicuci, masih standaran. Bagus banget. Karpetnya juga nyaman banget. Ini pakai merek apa nih? Next Level nih. Terus di belakang ini juga ada 12 power outlet yang bisa untuk ngecas HP gitu. Ya teman-teman, kalau bisa tanya kuncinya Innova tuh kayak apa, basically standar ya. Kayak gini nih. Jadi udah kilas karena ini tipe Venturer. Jadi Q sama Venturer dia udah kilas, dan kuncinya masih kayak gini aja. Kita sai kayak biasanya gitu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke bagian belakang ya. Wah, cantik sekali. Nah, bagian belakang kita coba buka Venturer Innova. Coba kita buka. Ya, jadi bagasinya seperti ini. Nah, ini yang saya tadi bilang nih anti karat nih. Ini juga di bagian pilar belakangnya anti karat. Di bagian kolong-kolongnya sini juga ada anti karat. Kalau kalian tengok ke sasis bawah sini juga sudah di anti karat semua. Walaupun sebenarnya Solo tuh nggak rawan banjir ya, cuma memang pemilik sebelumnya tuh totalitas, jadi emang melindungi mobilnya secara optimal. Nih kalian lihat juga nih kalau kita dari bagasi ngelihat dalam tuh kayak gini. Terus nih kursinya nih, kursinya masih bagus sama mulus banget kayak baru. Terus di sininya kalau misalnya Innova tuh
dia ada headrestnya untuk penumpang baris ketiga. Jadi emang baris ketiga ini emang didesain untuk 3 penumpang karena dia sudah ada headrest yang ini tuh gampang banget nih, cuma tinggal dicopot-copot gini terus bisa dipasang di sini kayak gini. Ini bisa tinggal dimasukin ya gitu. Nah, terus di sini ada tire repair kitnya, ini tinggal masukin gini. Terus ini juga ada tas Nasmoko yang isinya P3K masih lengkap nih sampai belakang nih, next level. Di tengah juga ya tuh full karpetnya. Terus seperti biasa kalau Venturer itu dia udah vakum. Jadi kalau teman-teman banting pintu ini sayang ya sebetulnya. Karena kalau kita tutup pelan-pelan gini pun dia udah vakum nih. Tuh, kalian lihat nggak teman-teman? Coba saya ulangi lagi ya. Nih. Nah, dia tuh kayak udah nyedot ke dalam seperti itu. Ditampang mobilnya dari belakang seperti ini. Nah, overall mobilnya masih mantap banget, kinclong banget, jos banget. Untuk teman-teman yang lagi nyari Innova Venturer cocok sih, ganteng banget. Pajak juga masih panjang, bulan 5 tahun 2027. Tunggu apa lagi coba? Ya. Jadi kurang lebih begitu aja teman-teman review tentang mobil Innova dagangan saya ini. Seperti biasa saya tuh buat video ya, selain untuk promosiin, untuk juga kenang-kenangan kalau mobil indah laku. Nanti saya masih ingat tuh, saya pernah punya mobil ini, plat ADZH ini. Mungkin terakhir sebelum tutup ngeliat lampunya kali ya. Tadi tak bilangin lampunya LED, malah belum tak tunjukin kalau lampunya LED. Coba kita tunjukin. Nah, coba. Nah nih mungkin nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi seperti ini tuh, karena ada putih, aslinya kan dia masih halogen kuning tapi udah ganti jadi LED putih gitu. Oke, ya kurang lebih gitu aja review Innova Venturer diesel 2017 plat AD kota. Kalau kamu udah terjual, dadah Innova, semoga awet di pemilik barumu. Dadah Innova.